menanggapi atau memberikan hukuman. Silakan Bapak Agam. Good, terima kasih. Memang harus sabar, nanti cium dong. Magadi ulun pulih ayat haba ulun. Ku semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tunggu Fajri, Gaban Bro, dan selamat malam ya, Mr. Naipalu, dan assalamualaikum Tunggu. Oke. Jadi dari sekian banyaknya pernyataan atau ungkapan atau case by case kejadian di bawah neokolonialisme Indonesia, ini sebenarnya kan jelas bahwa mereka berdiri di atas legalitas yang tidak jelas. Namanya Indonesia itu terdiri dari bangsa-bangsa, kan, bukan suku. Ini kan memutarbalikkan fakta kalau kita lihat dari dasarnya. Kedua, ketika legalitas mereka menamakan atasnya Indonesia, sebenarnya itu bekas jajahan Netherlands India, kan, Hindia Belanda. Kenapa Timor Leste dibuat black campaigns, artinya kampanye hitam terhadap keberadaan Timor Leste yang hari ini sudah 26 tahun merdeka. 26 tahunnya secara referendum tanggal 31 Agustus 1999. Merdeka Timor Leste kalau nggak salah 2001 ya, Bung Nay. Tanggal berapa itu? Bulan Mei ya? Iya, 2002 tanggal berapa? Tanggal 5? Iya. Oke. 2002 ya resmi ya, setelah mereka Anamet keluar dari Timor Leste ya. Oke. Jadi 2002 ke 2025 secara sah itu menandakan sovereign state of demokrasi Timor Leste. Kalau melihat bagaimana mereka itu jangan cuma hanya buat propaganda murahan oleh kelompok-kelompok Indonesia yang sakit hati dengan keberadaan Timor Leste menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia yang disebut dengan member of United Nations atau member of Region ASEAN. Jadi ini kan sangat naif, sangat amatir, sangat propaganda, sangat murahan ketika dibilang orang Timor Leste itu menyesal keluar dari Indonesia. Ini kan namanya murahan, propaganda murahan, black campaigns. Jadi kenapa kita bilang begitu? Berapa PDB Indonesia? Berapa PDB Timor Leste? Satu negara bisa diukur atas PDB-nya. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto Indonesia berapa? Coba klik di Google cari. Dan berapa produk domestik bruto Timor Leste? Dan berapa GNP-nya? Green Netto Bruto negara. Dan berapa utang Indonesia selama 80 tahun? Berapa bunga utang? Bagaimana proses pendapatan ekonomi negara atas perkembangan negara di mana terjadi inflasi dan deflasi? Dan bagaimana sosial yang disebut dengan polarisasi mereka berjalan normal atau tidak? Dan bagaimana kepercayaan internasional dengan Indonesia dan bagaimana kepercayaan internasional dengan Timor Leste menyangkut dengan trading misalnya, perdagangan internasional, ekspor impor. Jadi jangan asal ngomong, asal ngoceh, asal bacot. Orang-orang Indonesia selama ini membuat black campaign terhadap Timor Leste sehingga terlalu paranoid ketika bangsa Aceh merdeka, ketika West Papua akan menyusul, atau bangsa-bangsa yang ada di Nusantara bekas Netherlands India. Disinilah perlu ilmu, jangan asal bacot. Kalau memang mental budak-budak Belanda dulu, belajar lebih baik. Jangan membuat black campaigns. Itu kan namanya kampanye hitam. Kalau mengukur suatu negara itu baik, pertama pendapatan negara, kedua pendapatan per kapita warga negara. Ini nggak tinggal loh. Saya sebenarnya bukan ahli ekonomi, cuma untuk kursus ekonomi ada. Oke, jangan asal bacot. Coba lihat itu. Nanti kalau saya ceramah ini kan nggak ada habisnya.
PDB terbesar di dunia hari ini Amerika. Negara PDB terbesar itu Amerika. Tiap tahun dia menghasilkan 11,7 triliun US dollar. Artinya Indonesia per tahun untuk pendapatan per kapita hanya baru 450 US dollar hitun. Kalau dipukul rata-rata dibagi pendapatan nasionalnya secara nasionalnya berapa? Nah, itu jawabannya naik palu. Sorry ya, bukan saya ngajarin. Kalau besok ini harus diterangkan kepada si budak-budak Belanda itu. Iya, betul. Itu kan saya ngomong ini kan fakta. Saya ngomong ini kan data akurat, fakta dan konsep national economic country. Jadi jangan asal ngomong. Dan kalau secara sosial mandi, harga dan martabat Timor Leste lebih tinggi daripada Indonesia. Kenapa? Karena Timor Leste tidak memproduksi manusia, kirim manusia ke luar negeri menjadi TKW atau TKI. Pernah nggak? Nggak ada kan? Kenapa Indonesia? Zaman Belanda aja tidak ada TKW dan TKI. Kenapa setelah Indonesia ada orang-orang miskin menjadi TKW dan tenaga manusia dieksploitasi oleh rejim-rejim yang berkuasa atas nama bandit-bandit. Tahu apa arti bandit? Mereka tidak punya hukum, mereka tidak punya landasan pemikiran yang logik. Akhirnya dicelakakan manusia dan bukan memuliakan manusia tapi menyelakakan manusia. Akhirnya Indonesia gagal menjadi state. Tutup dulu situ. Kembali ke Aceh. Aceh salah satu negara tua, established state. Itu negara senambung, negara yang sudah ada dan negara successor state. Di dalam penjelmaan negara tua di Asia Tenggara, Aceh menjadi contoh yang paling baik, sangat unik, sangat universal, dan memberi rahmat sekalian alam kepada negara-negara tetangga. Aceh tidak pernah menjajah negara lain. Aceh tidak pernah menjadi persoalan dengan negara lain. Aceh tidak pernah melakukan krimen humanity atau yang disebut dengan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Malah Aceh menjadi pioner dan menjadi pahlawan dan heroik ketika Aceh mengirim tentara Aceh ke Selat Malaka untuk menghantam yang namanya kolonial Portugis untuk membela kekuatan Islam atau negara Islam Malaka yang hari ini disebut Malaysia. Kontribusi Aceh di ASEAN sangat dihormati. Kontribusi negara Aceh sangat dihormati di tingkat internasional. Punya hubungan baik, hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara hebat di dunia, termasuk Inggris, Amerika, dan jauh sebelum Belanda ada. Apanya yang salah Aceh ketika Aceh hari ini? Cucu-cucu orang Aceh hari ini, bangsa-bangsa Aceh hari ini menyatakan mereka atas memang sudah merdeka untuk mengejar dan mengusir penjajah yang hari ini disebut neokolonialisme Indonesia, penjajah baru Indonesia. Karena sudah kita jelaskan legalitas dan legal standing Indonesia tidak memiliki hak tinggal di Aceh. Kenapa ada? Nah, di sini kita kupas. Hari ini semua bangsa Aceh sudah bersatu, kecuali ada dua golongan besar yang masih malu-malu hati, main sabun, yang nyepelin nama, tinggal di sabun, tinggal di kisah. So, kelompok intelektual spiritual yang ada di daerah yang disebut dengan tungku-tungku Pancasila, yang punya kontribusi dan punya hubungan baik dan punya hubungan emosional antara Indonesia dengan tungku-tungku ini, karena punya peradaban emosional antara pusat zaman Abu Dhabi dan hari ini disebut Huda atau kelompok agama yang lain yang masih diobok-obok oleh Indonesia. Hari ini mata rantai itu mesti diputuskan, karena rantai-rantai itu tidak membawa kebahagiaan kepada bangsa Aceh, hanya membawa malapetaka kepada bangsa Aceh. Sudah saatnya para intelektual spiritual, baik di daerah, di masjid, di masa, harus mengambil sikap untuk menyatakan dan mendukung kemerdekaan Aceh. Jelas kan? Kenapa? Karena mereka hanya baru sebatas minta bencana nasional kepada Presiden Prabowo. Belum mereka menunjukkan yang disebut dengan fatwa ulama terhadap situasi dan kondisi bencana alam atau bencana ekologi akibat deforestation atau deforestasi yang ada di Aceh yang dilakukan oleh oligarki beserta penguasa zalim di Jakarta yang bekerja sama dengan penguasa zalim di Aceh mulai dari bupati hingga gubernur.
dalam urusan mengeluarkan konsensi ataupun HGU ataupun isu surat izin usaha pertanian, perkebunan, dan pertambangan, sehingga mencelakakan Aceh dan merusak alam Aceh sehingga membawa malapetaka bagi bangsa Aceh. Akhirnya mereka tidak bertanggung jawab. Kelompok yang kedua, kelompok Umar, tadi ulama. Ulama itu ada dua, ulama karbitan Badi Indonesia dan ulama warisatul anbiya, yang benar-benar ulama berpegang teguh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda merasa jika Anda merasa, kalau tidak merasa jangan Anda putus asa. Kedua, kelompok Umar, mulai gubernur sampai isi. DPR tingkat 1 Aceh, DPR A, DPRK, Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur, kecil dan perangkat seluruh jajaran di bawah Konstitusi Republik Indonesia sebagai institusi eksekutif. Ketika sikap ini tidak diambil, sementara rakyat Aceh sudah cukup menderita akibat kekejaman kemanusiaan dan akibat kekejaman kebijakan wisdom of Indonesia country. Akhirnya apa yang terjadi? Jika mereka pura-pura bantu tapi tidak ada kebijakan politik yang disebut dengan wisdom, gubernur, bupati, dan seterusnya, harapan saya gubernur dan bupati bersatu padu membuat satu meeting atau pertemuan atau rapat atau muafakatkah, terserah apa yang dimuafakat, dan didukung oleh ulama, sementara rakyat ikut atas keputusan mereka untuk menyatakan dengan sikap yang jelas bagaimana menyelamatkan kesengsaraan bangsa Aceh akibat efek daripada effort kebijakan Indonesia. Singkat cerita, rakyat menunggu keputusan kalian, wahai para umara dan ulama. Di mana Anda meletakkan kebijakan Anda? Apakah Anda memihak kepada agama Islam di Aceh, negara Islam di Aceh, kepada umat Islam di Aceh, dan kepada bangsa Aceh, atau kepada orang yang sedang menderita, akhirnya akan menjadi sakit dan mati akibat ketahanan ekonomi dan ketahanan energi yang tidak bertanggung jawab atas nama negara. Lamban tidak pernah mereka memikirkan tentang bagaimana nasib seterusnya, karena diperkirakan 30 tahun recovery, rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh itu belum bisa diselesaikan. Kemampuan ekonomi Indonesia, kemampuan ketahanan ekonomi Indonesia, kemampuan energi Indonesia, ketahanannya masih diragukan. Apalagi hari ini orang Aceh ekonominya digeser bukan ditambah. Artinya di sana mati lampu, di sini hidup lampu, di sana mati lampu, di sini hidup lampu. Ini namanya pergeseran ekonomi. Di dalam hukum ekonomi dunia tidak ada kebutuhan ekonomi itu digeser, yang ada kebutuhan ekonomi itu ditambah. Akibat anggaran pendapatan setiap kebutuhan manusia tidak pernah berkurang. Ini hukum dasar. Maka belajar kalau buat negara, sehingga jangan menjadi negara gagal. Laporan World Bank, laporan International Monetary Fund, 52 negara menjadi funder World Bank di dunia, bahwa Indonesia adalah negara gagal dan akan menuju negara bubar pada tahun 2030. Tunggu apa, yang nabi gantung dan di daya peneprelom peneprek kiamat baru negara mereka jok hilap tunggu kajut jok hilap tunggu rakyat bersama anda bersama rakyat. Itulah kekuatan yang ditakuti Indonesia adalah ketika ulama bersikap. Ketika ulama diam, Indonesia masih punya harapan di Aceh. Ketika ulama bersikap, Indonesia goodbye di Aceh. Demikian yang saya sampaikan, bisa didiskusi, bisa diperdebatkan, asal dengan cara-cara ilmiah dan masuk akal dan pakai logika akal sehat. Silakan, sekian. Terima kasih ketemu Fajri dengan ada waktu, dengan nawatero karena kenal. Jika memang sesuatu hal yang disampaikan harus jelas, belak-belakan, hanya islah namo. Kemerdekaan direbut bukan atas dasar nama dan namo. Bangsa Aceh ke bangsa nama namo. Kita harus konsisten. Kita harus istiqamah. Ketika pemimpin tidak istiqamah, hancurlah nenggonya. Ketika ulama tidak istiqamah, hancurlah nenggonya. Menilai tetap semangat Islam, wajib lawan kezaliman dan penjajahan di Aceh. Siap untuk mereka.
Delon tentang keadaan Indonesia orangnya dan si tentang keadaan di Timor Leste, dan saudara Nai Palu juga sedang mengatakan bagaimana sebenarnya keadaan di Timor Leste. Jadi kita yang memandum wate tadinya haba daripada sosial media Indonesia bertiga-tiga karena awaknya kerap memandum di propaganda aktif katanya. Jadi macam-macam cara dipegang untuk dipungut katanya supaya terima haba yang hana betul daripada awaknya. Jadi lo dia mentang untuk lo pegang bahawa orang ni apa yang kali terjadi dengan konvoi bendera dari Brunei tanpa mata merasa dan yang kejadian di Poh saudara-saudara katanya oleh ase juah di Pak Inyan nak ken saboh perkara yang bagi katanya untuk tapuyuh. Haba na lenga haba-haba nya untuk Fajri ka Makut, untuk Fajri ka Musom, untuk Fajri ka hana getin jauh. Jadi nya lon ba TikTok ya lo ya pegah rakan memandum bagi lon kerau si plo di bega dipegat lagi nya lon tetap londang atih garis perjuangan sampai Acehnya mereka. Jadi menyana orang pegah Tengku Fajri kata Makut kagak musom nyan nak bagi ji tapi bagi lon kerau dalam tubuh lon karena darah pejuang kajit ke darah gapah bagi lon. Jadi be harap le orang ni yang saja Indonesia orangnya bahawa Tengku Fajri kagak puyuh dan kagak semangat. Yang orangnya bagi lon semangat lon mentamah di lom pupu yang kalau kata karena lon yakin pak sabawa te pupu yang getanya pegatnya nak ke anu getanya dan ke anu cucu getanya. Ya, jadi karena digertak oleh musuh getanya kata Makut karena dia dapat apa le karena dia ba benerali karena dengan keadaan laginya ke getanya mesti tak bedah lom berlebih tiga daripada yang kali. Yang lorongnya kayak pegang najib ba bendera, kan najib pegang perkara merdeka. Bahawa getanya bangsa Aceh benar tu getanya Hanat Makut, getanya Saban lagi urung-urung ci getanya yang wate gilit penjajah wate gilit Belanda. Hana urung dalam dunianya yang lebih high daripada orang Aceh. Hana yang punya yang dekat Tengku Fajri pegah mentang hana lebih hayam ka betul-betul ini baca sejarah maka drone akan dapati ya menyelum pior aja kadang lu fikir betul orang cik yang lebih hayam daripada orang lain han lempati tapi waktu kali membaca sejarah waktu kali dengar sejarah maka akan dapati iban hayam orang cik katanya si bago cucu ganyan mesti bangga katanya jid cucu daripada dusi katanya. Jadi katanya mesti langkah pi hana tersurut untuk tak pegat perjuangan Aceh Merdeka. Lon hana lon musom, lon na di sini bahkan akan tak pegat lebih raya lon daripadanya dan akan talit penjajahnya dari Bomo katanya. Nyo intel yang na dengar kaji siap-siap draw buat Aceh Merdeka. Jawa batuan draw masing-masing. Dan bekna li dia Aceh. Urung yang hana galak Aceh Merdeka bek pegang yang keken karena kamu bangsa Aceh orangnya mutamah kang untuk kamu pegat perjuangan Aceh Merdeka. Lagian nilai dari lon terima kasih orang-orang Muhammadun lelaki maaf lebih kurang menyana kata-kata yang hanapai tetap semangat dan istiqamah lagi bangsa Gunung Pegah Tabe Acehnya nak hak milik bangsa Aceh dan katanya payah kata pasabodro untuk talit penjajahnya dari Bomo Aceh. Lelaki izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang-orang yang terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu Tengku Fajri, mungkin pertanyaan kamu dua dari Unyo mungkin. Belum saya mencut Tengku Fajri yang mulia. Jadi belum bisa semangat si bacut. Jadi Tengku Fajri dan Tengku Fadlun orangnya kadih bangsa Aceh, kadidungo dan putra yang lon pegah dan kaitim purba roi
demi perjuangan kader pemimpin yang di luar sering yang bicara bahwa Aron Mandua kamu pubut putra yang lebih penutuh Aron dan hana ragule dan Ron ragu-ragu megaba bekeh lagi wadi begah tiban penutuh indah tuduh nah bakro Mandua ronyo ikamu ronyo kamu dong hana pilih lanangro dikirim dendra puhde ka ronyo dipelak kadi korakulom hana mencolom nyo begah betul tipuro begah nibi semangat dan spirit ronyo kamu hana ji ron na di samping kamu walaupun begah pat barang kapat roh sajan kamu nyoki yang boleh bangsa Aceh ni pegahaba be ni piuh nuku padun be ni piuh nuku padiri bangsa Aceh kai bidoh ronyo kadite mati demi perjuangan bangsa Aceh dengan na ron di ideologi ronyo perjuangan yang kan pegah ron sinambung wali nangro yang kamu dusuk dan deda kamu ronyo kamu lan nangro Aceh ron kasiap mati ron kamasah parang ronyo bunuh depu ron menduan kamu nyo ke gure kamu nyo ke wali nangro lemah ke pak Ron bet surut nukah haba mana pupu yang penting bangsa Aceh ronyo kadi lawan bangsa Aceh kai tipu merdeka ronyo katro ote dengan ron na dua nang ron nibi spirit kamu ronyo mati insyaallah merdeka Allahu akbar Ya, bagus sekali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi harapan saya kepada tentara yang ada tugas di Aceh beserta jenderal-jenderalnya atas arahan, tolong diarahkan anak buahnya itu bekerja yang penting menjaga negara. Hari ini di Aceh tidak ada Belanda yang menyerang ataupun Jepang yang menyerang. Jadi jenderal-jenderal yang ada di bawah ataupun yang berpangkat di bawah Interpol, intelijen ya, ada orang tolong dijaga baik-baik karena atas dasar kemanusiaan. Tolong bekerja dengan baik. Itu berat bumi Aceh itu. Nanti bertambah ramai tentara itu. Anda tugas baik-baik ya. Anda cukup bulan ambil gaji, ini mesti sadar. Itu bangsa Aceh sudah lama, 30 tahun lebih dipotong, disembelih. Jadi hari ini tolong atas dasar manusia, tolong jangan ganggu. Ya, jadi di bangsa Aceh pun begitu juga. Ketika ada tentara, ada polisi di sana, kalau bila perlu jangan tegur, suka-suka. Jadi begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang pertama Mualim, kamu harus tegas Mualim. Bangsa Aceh hari ini dalam musibah keadaan saya pemimpin di Aceh. Kalau Mualim tidak boleh memimpin lagi ataupun dia kemana, kasih sama Ayanda, tidak payah dibayar gaji ambil sama Mualim boleh pergi keluar negara. Ini bukan kita lawak. Ini media, ini ramai di sini ya. Jadi saya beri satu persoalan, apa belum corong? Ingat, apa belum corong? Apa belum pandai manusia yang ada di bumi Aceh hari ini? Yang bertugas keamanan semua. Jadi jenderal yang perlu. Jadi tentara, polisi yang ada di lapangan, sifatnya Anda bekerja ya. Jadi jangan dibodohi oleh komandan Anda supaya Anda juga merdeka. Kita hari ini bangsa ya. Bangsa Aceh itu seperti itulah Aceh. Jadi ini penting melalui kesadaran, kebenaran, fakta di lapangan. Itu Aceh Merdeka, itu jembatan semua kita rosak semua. Itu tidak ada sejarah, tidak penting untuk jembatan seperti itu tuh. Nah itu jalan-jalan seperti itu tuh tidak boleh pakai lagi. Itu sudah lama tuh, sudah expired sekarang. Jadi bangsa Indonesia pemimpin